and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Sekarang kita lagi ada di depan inkubator bisnis UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini adalah tadinya itu gedung pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis. Dan kebetulan SPD Speedometer sendiri itu udah berkesempatan bergabung di inkubator bisnis, dibina gitu ya, dari mulai pra inkubasi, masa inkubasi sampai pasca inkubasi. Nah, selama di sini kita tuh udah dari tahun 2017. Jadi dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 saat video ini dibuat adalah tahun 2024 dan itu udah 7-8 tahun berarti. Saya masih ingat sekali pertama masuk ke sini adalah 31 Agustus 2017. Sekarang itu Oktober ya. Sekarang Oktober 2024 dan itu ya udah hampir 8 tahun kita di sini gitu, 7 tahun lebih. Nah, sekarang gedung ini mungkin nantinya tidak digunakan lagi sebagai gedung inkubator bisnis dan juga sepertinya nanti saya nggak tahu akan pindah kemana gitu gedung inkubator bisnisnya. Tapi dulu masuknya kami di sini itu banyak sekali kontribusi dari Prof. Nahyah Zaidi Paras pada waktu itu, sudah almarhumah, yang beliau itu sangat concern sekali dengan kewirausahaan, terutama tentang inkubator bisnis, sampai inkubator bisnis UNY itu mendapatkan prestasi sebagai salah satu inkubator bisnis terbaik juga di Indonesia. Bahkan pada saat itu sampai ke internasional juga, beberapa kali ke luar negeri gitu ya, untuk tingkat ASEAN, bahkan tingkat Asia dan dunia gitu. Beberapa kali ada pertemuan-pertemuan lah yang dilakukan di luar Indonesia atau di luar negeri untuk mengembangkan inkubator bisnis, karena saking seriusnya beliau untuk membina tenan-tenan yang ada di sini agar menjadi sebuah perusahaan yang besar. Tapi beliau kini sudah meninggal. Kita doakan saja semoga beliau tenang di sana dan segala amal ibadahnya yang bermanfaat untuk kita semua itu bisa diterima gitu, karena beliau merupakan seorang guru besar juga yang berkontribusi banyak di dunia pendidikan. Nah, gedung inkubatornya ada di sebelah belakang sana, masih ada pelangnya. Dan juga kita lama sekali berada di sini, yang sekarang kita mau pindah ke luar UNY gitu ya. Jadinya ada banyak kantornya SPD ya, di Jogja sendiri itu ada 3 sebelumnya, yaitu di sini, kemudian di Gejayan, satu lagi di Moses. Nah, itu ada 3 kantornya SPD yang ada di Jogja. Kemudian di luar kota juga ada di Buah Batu di Bandung. Kemudian juga ada di Jaksel di Cilandak. Kemudian juga ada di Sidoarjo di seberangnya Lipo Mall. Kemudian ada juga kerjasama dengan Young Motor Express di Kedung Doro, Surabaya. Jadinya ada beberapa kota juga yang kami membuka cabang untuk operasional dari SPD sendiri. Nah, mungkin nanti kita keliling-keliling selama kurang lebih 7-8 tahun ini SPD itu ngapain aja sih aktivitasnya di sini, dan ruangan-ruangan yang dulu kami pakai dan tenan-tenan di sini pakai itu mana aja. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah, di sini juga ada salah satu tenan dari inkubator bisnis UNY. Selain SPD Speedometer itu ada Astrobike juga. Pertama kami masuk ke sini tahun 2017 tuh ada 11 tenan jumlahnya tuh. Jadi 11 tenan itu tuh ada yang in-wall, ada yang out-wall. Kalau in-wall itu ngantor di sini, ngantor di inkubator bisnis. Kalau yang out-wall itu ngantornya di luar. Nah, biasanya yang ngantor di luar itu adalah yang memerlukan lahan besar. Contoh misalkan dia bergerak di bidang pertanian, misalkan, atau perikanan, atau bisa juga misalkan dia itu bergerak di kimiawi gitu ya, yang menggunakan bahan-bahan kimia pada saat proses produksinya, jadinya ngantornya di luar UNY. Tapi mereka tetap difasilitasi oleh inkubator bisnis UNY untuk konsultasi, untuk coaching, mentoring, kemudian akses pendanaan, pembimbingan juga gitu. Kemudian sertifikasi juga, misalkan butuh halal, BPOM, kemudian hak paten, hak cipta, terus hak merek dagang, itu juga dibantu oleh inkubator bisnis pada waktu itu gitu. Dan itu pun terjadi regenerasi ya untuk inkubator bisnisnya itu. Jadi tenan-tenannya itu setiap tahunnya tuh bertambah banyak, karena waktu itu Prof. Naya itu memang gencar untuk mencari bibit-bibit wirausaha baru yang bisa dibimbing, kemudian bisa diakselerasi, bisa di scale up, bisa dinaikkan kelasnya ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingat, di sini juga ada beberapa spot yang dipakai oleh SPD. Contohnya misalkan di sana itu tuh ada halaman. Di sini kan ada halaman nih yang kita pakai dulu untuk menerima mobil sama motor dari konsumen. Halaman ini mungkin bagi kalian yang sering melihat
apa ya namanya tuh, konten-konten SPD dulu gitu, mungkin 2017, 18 sampai 19 itu tuh banyak yang dilakukan di sini. Jadi memang dulu kami menerima customer sebagian itu dilakukan di sini. Jadi ada aktivitas bongkar pasang. Sampai dulu kami juga pernah membuat apa ya, garasi atau atap di sini untuk menerima kendaraan konsumen biar nggak kehujanan gitu. Jadinya memang ini salah satu yang nemenin perjalanan SPD juga selama di UNY, karena kami memakai spot ini juga gitu untuk aktivitas yang kami lakukan di inkubator bisnis UNY ini. Nah mungkin kalau misalkan kalian iseng gitu ya, scroll ke bagian bawah sosial media kami, pasti kalian akan menemukan venue inilah, atmosfer ini gitu, dengan pohon-pohonnya, dengan konbloknya, kemudian juga dengan bangunan-bangunannya pasti nggak asing gitu. Nah tadi inkubator bisnis sendiri ini kan ada di sebelah sini ya, di sebelah utara gedung dari ini. Dulunya ini adalah gedung LPPM, kemudian berubah menjadi DRPM, kemudian sekarang berubah menjadi Visipol. Jadinya selama kami di sini ini udah digunakan oleh beberapa fakultas atau lembaga di universitas ya. Jadinya terus juga di depan juga sempat itu digunakan oleh BK kalau nggak salah, di bagian depan itu sempat digunakan juga. Nah, tenan yang ada di sini itu ada yang berada di lantai 1 dan ada juga yang berada di lantai 2. Jadi dibagi 2 lantai yang sekarang sih mungkin udah pada mulai apa ya, keluar dari sini satu persatu gitu. Dan mungkin tinggal sisa 2 aja kali ya, tinggal SPD, Indobot, sama Astrobike, tapi Astrobike ada di luar gedung ini gitu. Nah, mungkin dalam waktu dekat juga kan ini kalau SPD udah hampir selesai untuk pindahannya, mungkin nanti Indobot akan menyusul gitu untuk tidak ngantor di sini lagi. Nah mungkin kita lihat ke dalam yuk. Ketika saya awal masuk ke UNY tahun 2017, di sini adalah tempat yang digunakan untuk inkubator bisnis. Jadinya ada di sini, di ruangan ini, di ruangan sana, sama sini. Di sini tuh dulu kumpulan pusat studi ya. Jadi pusat studi kewirausahaan sama inkubator bisnis itu tuh dulu ada di sini. Nah tapi biasanya kalau ada meeting itu kadang di atas juga. Tuh. Jadi di atas tuh ada juga display sebagai binaannya UNY. Mungkin kita lihat juga ke atas ya. Jadi di sini tuh dulu ada juga display kayak misalkan UNY punya binaan jamu, batik gitu ya. Jadi di display di sini produk-produk binaannya semuanya. Terus tadi di lantai 1 juga. Terus kadang-kadang juga kalau misalkan ada meeting, ada pertemuan, kita pakai ruangan yang ini juga nih. Itu di lantai 2 ini. Sebelum pada akhirnya ketika di sini sudah selesai itu tuh pindah ke bagian belakang gedung. Nah mungkin nanti abis ini kita ke bagian belakang gedung, yang gedung itu digunakan oleh SPD selama berkantor di sini. Yuk kita ke belakang yuk. Nah di sebelah sini itu ada joglo inovasi yang difungsikan sebagai musola ya. Jadi kalau misalkan kita briefing pagi, terus sebelum briefing ya ada ngaji pagi, terus ada sholat duha, doa bersama. Nah itu tuh biasanya di sini dulu. Baru habis itu kita melaksanakan briefing pagi. Nah di sini itu dulunya itu dia tuh belum jadi joglo kayak gini. Jadi pada awalnya dia ada apa ya, kayak lapangan badminton gitu. Setelah ada lapangan badminton, kemudian sempat juga untuk jadi tempat tenis. Jadi ada tenis meja gitu ya yang dipakai di sini, dan akhirnya itu direnovasi, kemudian sekarang jadi joglo seperti ini. Nah waktu itu ada wacana juga di sini tuh dijadikan coworking space. Tapi misalkan sekarang udah bukan difungsikan lagi sebagai inkubator bisnis, ya kemungkinan besar wacana tersebut nggak terjadi gitu. Nah terus tadi kan kita ada di sebelah sana ya, yang awal-awal inkubator bisnis itu ada di sebelah sana, display produk ada di sana, kemudian juga selain itu ada juga beberapa ruang meeting yang kita lakukan di sana kalau misalkan melakukan pendampingan atau mentoring atau coaching. Nah di sini tuh ada yang dipakai oleh SPD pertama kali. Jadi ruangan ini itu mungkin panjangnya sekitar berapa ya, 20 meteran gitu, 20 meteran, terus lebarnya mungkin 10 sampai 11 meter kalau nggak salah. Nah, ini adalah ruangan pertama yang dipakai oleh SPD di inkubator ini. Jadi, sekarang ini udah jadi ruang kelas, sudah jadi ruang kuliah. Dulu tuh di ruangan ini tuh diisi 2 tenan. Jadi, SPD sama Indobot. Nah, Indobot juga dulu ngantor bareng sama SPD di ruangan yang sama di sini gitu. Tapi kemudian setelah itu mungkin sekitar 1-2 tahun, akhirnya Indobot pindah ke lantai 2, kemudian ruangan ini digunakan oleh SPD Speedometer saja. Nah, di sebelahnya itu ada ruang pelatihan, ruang meeting, terus kalau kita ada pendampingan, misalkan pendampingan proposal, pendampingan pendanaan, haki, biasanya kita pakai juga untuk ruangan yang di
sebelahnya. Jadi ruangan ini digunakan oleh SPD, sebelahnya digunakan untuk ruang meeting. Nah, ruangan yang sebelah sana itu digunakan oleh admin dari inkubator bisnis, manajer inkubator bisnis, kemudian juga kayak apa ya, dokumen-dokumen yang disimpan juga di sana. Terus juga untuk pengurusan hak kekayaan intelektual juga ada di sana. Jadi kita ngantor di sini nih, di area lantai 1 ini itu lumayan lama lah, mungkin sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih. Terus habis itu kita ke lantai 2. Jadi ini udah nggak difungsikan lagi, terus kita pindah ke lantai 2 karena waktu itu lebih besar yang di lantai 2. Yuk ke lantai 2. Oke, dulu kita ngantor di lantai 2 ini karena waktu itu kan SDM-nya semakin banyak ya. SDM-nya semakin banyak, terus Prof Naya menawarkan, kayaknya kamu harus pindah ke lantai 2 deh. Karena orangnya semakin banyak, kapasitas produksinya semakin besar, jadinya perlu ruangan yang lebih besar juga gitu. Nah, akhirnya sampailah ke sini. Nah, ini masih ada nih tulisannya kan, bekas SPD. Karena dulu kita ngantornya di sini. Ini masih ada tulisannya. Terus dulu tuh ini kan jadi 3 ruangan ya, tapi sebenarnya ini dulu 2 ruangan. Jadi di sana tuh sebelumnya itu bekas ruang sidang besar, ruang sidang madya, ruang sidang kecil. Nah, kita tuh di ruang sidang madya. Ukurannya luasnya 2 kali lipat lebih besar daripada yang di bawah. Gitu. Jadi lebih besar di sini, kemudian kami ngantor di sini. Setelah itu ternyata berkembang lagi, kita mengurus SNI, mengurus ISO bareng sama Astrobike, terus disusul sama Indobot juga. Waktu itu tenan yang mendapatkan sertifikasi SNI sama ISO pertama. Termasuk yang awal-awal di Indonesia gitu. Jadinya karena waktu itu ada audit dari BSN gitu ya, kita juga beberapa kali menerima pendanaan, ada audit dari BPK dan lain-lain. Nah, terus ditambahin lagi ruangannya, jadi sampai ujung sana. Jadi ruang sidang madya sama ruang sidang kecil itu digabungin jadi satu, yang di sana kita gunakan untuk mesin-mesin produksi sama untuk warehouse dulunya. Jadinya ini dipakai oleh SPD semua, yang tadinya 2 ruangan sekarang jadi 3 kelas nih. Sekarang udah jadi ruang kelas ya, karena udah nggak dipakai oleh inkubator bisnis lagi. Tapi ini jadi sejarah karena dulu SPD pernah ngantor di sini gitu. Tadi di lantai 2, di lantai 1 juga gitu kan. Nah, Indobot kayaknya masih di sini nih. Indobot kayaknya masih di sini. Kalau SPD kan udah pindahan ya, dan Indobot masih di sini, dan kita mungkin lihat sedikit ya. Nanti Indobot juga akan menyusul untuk pindah. Tuh. Di sini adalah Indobot Academy. Jadi ini satu angkatan juga sebenarnya sama SPD. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah kantornya dari Indobot yang merupakan tenan inkubator bisnis UNY juga, yang sama dengan SPD Speedometer satu angkatan, dengan Astrobike satu angkatan. Pokoknya waktu itu tuh ada 11 tenan yang satu angkatan. Nah, ini adalah kantornya Indobot. Nah, setelah tadi dinamika yang terjadi, kita mulai dari ruangan kecil, butuh ruangan yang lebih besar, butuh yang lebih besar lagi gitu ya. Sampai akhirnya yang tadi itu semua ruangan sudah tidak dipakai lagi karena sudah digunakan sebagai ruang kelas semuanya. Kemudian kita pindah di sini. Ini adalah ruang inkubator bisnisnya yang utama, kantor utama inkubator bisnis. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi juga, terus sempat kami pakai juga, dan kami sekarang udah pindahan juga. Nah, kami pernah ngantor di sini juga, dan mungkin ini salah satu sejarah bagi kami juga karena dulu kami tuh sering menggunakan ruangan ini untuk bekerja, untuk meeting, untuk konsultasi, untuk pendampingan juga dilakukan di sini. Nah, mungkin kita lihat yuk, masuk ke dalam. Nah, ini adalah lobbynya, atau ini adalah ruangan lobbynya. Dulu di sini ada pelang inkubator bisnisnya gitu. Ini udah diberesin sebagian karena mungkin akan digunakan untuk ruang kelas juga. Kami juga kurang mengerti gitu ya. Ini adalah ruangannya seperti ini karena udah agak berantakan juga ya. Dulu kami juga ngantor di sini, terus ini juga ketua inkubator bisnis dulu ada di sini, dan sempat digunakan saya juga kantornya di sini. Nah, ini dinyalain. Ini dulu kalau saya konsultasi sama Prof Nahya itu di ruangan ini, karena ini adalah ruangan beliau. Terus saya juga sempat pakai di sini untuk kantor ketika tadi ruangan-ruangan yang di sana udah nggak digunakan karena digunakan ruang kelas. Saya pindah ke sini, kantor di sini, dan di ruangan ini, ruangan yang dulunya saya konsultasi dengan Prof Nahya, kemudian sekarang digunakan oleh kami gitu. Walaupun sekarang udah nggak lagi sih. Nah, seperti ini ruangannya. Dulu di sini masih ingat saya ada catatan agenda-agenda ya. Kalau misalkan mau ketemu dengan kementerian apa, dengan lembaga apa, mau perjalanan ke luar negeri kapan, itu tuh biasanya ditulis semua di sini nih. Jadi kita tahu dari selama 1 tahun, dari Januari sampai Desember itu agendanya mau ngapain semua, itu tuh kita taruh di sini. Nah, ini juga ada toilet, entry. Nah, dulu di sini digunakan oleh manajer inkubator bisnis, ada di sebelah sini, tapi ini dikunci ya.
Nah ini juga pernah digunakan juga oleh kami, oleh divisi finance, oleh divisi HR, gitu ya, setelah tidak digunakan oleh inkubator lagi. Nah oke, di sana juga ada dulunya ruang meeting. Kita lihat. Nah di sini dulu ini adalah ruang meeting. Nah jadi ini dulu di sini adalah ruang meeting yang ini tuh kita gunakan kalau ada pertemuan-pertemuan atau tamu-tamu dari luar gitu ya. Jadinya kita biasanya menggunakan sini, presentasi di sini, terus sempat juga ini kami gunakan untuk ruangan R&D sama ruangan operasional juga untuk di sini. Nah jadinya ini merupakan ruangan yang berkesan juga gitu untuk kami gunakan di sini. Nah ini ruangannya juga udah kosong karena udah pindahan dan mau direnovasi gitu. Nah terus ada ruangan juga di sana yang ini tuh dulu digunakan untuk ruang display produk sama digunakan oleh kami sebagai ruangan marketing juga. Nah, jadi di sebelah sini. Nah, ini masih ada beberapa, mungkin nanti kita pindahin ya. Jadi di sini juga mau kita pindahin, kita bawa keluar dari UNY. Nah, ini dipakai jadi studio. Terus tinggal sisa satu ruangan ini lagi aja yang belum dipindahin. Nanti mungkin habis selesai bikin video ini, ruangan ini juga akan kita bersihkan gitu. Karena ini juga mungkin mau dipakai, kurang tahu juga saya gitu. Jadinya mungkin nanti 1 hari sampai 2 hari dari sekarang mungkin akan kita beresin juga yang di sini. Oke, kita balik lagi ke ruang tengah. Oke, mungkin itu tadi muter-muter kita selama kita ngantor di UNY 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Itu ruangan mana aja yang sempat menjadi sejarah buat SPD Speedometer, buat perjalanan inkubator bisnis juga. Mungkin buat perjalanan tenan-tenan seperjuangan kita juga gitu ya, karena bukan cuma SPD yang ada di sini tapi ada banyak dan kita sih berharap semoga inkubator bisnis ini dapat bertumbuh lagi, berkembang lagi, kemudian juga bisa melahirkan usaha-usaha baru yang bisa di scale up, bisa diakselerasi menjadi perusahaan-perusahaan yang naik kelas, yang lebih besar lagi gitu. Nah mungkin nanti di video berikutnya kita lihat kantor-kantor SPD yang lain ya. Ini karena merupakan sejarah, kami pernah ngantor di sini, sepertinya perlu kami dokumentasikan untuk kenang-kenangan gitu. Mungkin itu aja. Ini mungkin video merupakan salah satu video terakhir kita di UNY ya. Setelah ini mungkin kita nggak akan keluar dari UNY dan nggak ngantor lagi di lingkungan UNY. Jadi terima kasih banyak untuk inkubator bisnis UNY yang telah menemani kita dari 2017 sampai 2024, terutama untuk almarhumah Profesor Dr. Nahya Jaidi Faras yang udah membimbing kami dari kecil hingga punya cabang di mana-mana. Karena dulu tuh ketika pertama kita masuk sini, kantor kita tuh masih ada di kos-kosan di Jalan Monjali. Kemudian Prof. Nahya menawarkan untuk kita pindah ke sini. Setelah kita pindah ke sini, akhirnya kita dibina, dikenalkan dengan relasi-relasi yang besar-besar, yang cukup banyak, dibukakan peluang-peluang keuangan dan juga peluang-peluang kerjasama, sampai akhirnya kami dari SPD itu bisa membuka cabang di berbagai kota. Karena saat sebelum masuk ke sini kami itu belum punya cabang gitu, tapi setelah berjalan pendampingan di sini kami membuka cabang di berbagai wilayah, dan juga tentunya atas bimbingan beliau juga kami berhasil mendapatkan penghargaan kewirausahaan gitu ya, baik dari regional, nasional, bahkan internasional. Dari swasta pernah, dari pemerintah juga pernah. Dari kementerian itu kita banyak sekali mendapatkan penghargaan ya gitu. Dan terakhir di 2023 tahun lalu, akhir tahun lalu juga kami mendapatkan penghargaan kewirausahaan Asia Pasifik pada waktu itu di Thailand, yang satu-satunya orang Indonesia, perwakilan Indonesia yang berhasil mendapatkan juara pada saat itu gitu. Ya mungkin kalau di dalam negeri dari kementerian-kementerian kan kita juga beberapa kali ya mendapatkan, mungkin dari Kemenristek Dikti pada saat itu, sekarang Kemendikbudristek namanya gitu, dari BRIN, dari Kemenpora, terus dari Kemenkop UKM, dari BSN gitu ya. Kita juga karena kan menjadi binaannya BSN pada saat melakukan proses sertifikasi SNI ISO gitu, dan cukup panjang perjalanannya, bukan waktu yang singkat ya. Kalau kita dari ngerintis sampai sekarang itu udah 10 tahun lebih ternyata. Dan semoga nanti kedepannya ada lahir-lahir lagi inovasi baru dari kami yang tentunya bisa berkontribusi untuk industri otomotif dalam negeri. Semoga juga bisa berkontribusi untuk internasional. Nah mungkin itu aja video kali ini.
Sampai ketemu di video berikutnya.